Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian dimanapun berada, senang rasanya bisa berjumpa dengan Anda di channel kami, yang mana di sini kita akan membahas sebuah kaidah untuk membaca Al-Quran, yaitu sebuah kaidah klasik ya, namanya metode Baghdadiyah atau kaidah Baghdadiyah. Nah, di hadapan teman-teman ini sudah ada kitabnya, yaitu kitab Baghdadiyah, yang mana ini adalah kitab ringkas untuk bisa membaca atau cepat membaca Al-Quran Karim. Ini adalah kitab yang sudah memiliki umur yang tua ya, atau lama di Indonesia. Nah, kitab ini disebut dengan Qaidah Baghdadiyah atau Kaidah Baghdadiyah karena dia adalah kitab yang berasal dari kota Baghdad, Irak. Kota Baghdad, Irak. Nah, di sana para ulama ya Al-Quran menuliskan kitab ini untuk memudahkan kaum muslimin di dalam membaca Al-Quran dan juga cepat memahami huruf-huruf hijaiyah, baik itu orang Arab asli ataupun orang non-Arab. Nah, sehingga kemudian kitab itu berkembang dan memberikan manfaat yang besar untuk kaum muslimin, dan kitab itu kemudian dibawa ke Indonesia dan diajarkan oleh masyarakat Indonesia, dan ini adalah kitab yang pertama ya masuk di Indonesia untuk diajarkan kepada kaum muslimin ya di Indonesia, ya dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua. Nah, kitab ini teman-teman adalah memiliki karakteristik yang tentunya berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Tapi pada dasarnya huruf-hurufnya itu ya sama ya, atau cara memberikan penjelasan tentang dasar-dasar hurufnya itu tidak jauh beda. Hanya tentu ada karakteristik dari masing-masing kitab. Ada juga ya di Indonesia ini memiliki berbagai macam kaidah yang dibuat atau ditulis oleh ulama-ulama yang berasal dari Indonesia, yang mana diantaranya kitab Iqra. Nah, juga ada kitab Qiraati dan kitab Dirosah yang ditulis oleh ustadz-ustadzah maupun kiai dan juga ulama yang berada di Indonesia ini. Dan tentunya semua kitab tersebut memberikan kemudahan dan juga karakteristik yang berbeda dan memberikan kemudahan untuk bisa membaca Al-Quran. Dan tentunya kita akan membahas juga kitab-kitab yang lain di lain kesempatan atau di episode yang lain. Nah, untuk kesempatan ini atau di episode ini kita akan membahas tuntas kitab ini. Teman-teman, kitab ini adalah kitab yang memiliki ketebalan yang ya tidak terlalu tebal ya, tipis. Ya, ini bisa dilihat di sini. Ini ada huruf Arabnya dan huruf Indonesianya. Di sini dibaca Qaidatu Baghdadiyah. Kaidah Baghdadiyah juz amma, dilengkapi dengan juz amma ma'al hijaiyah, dengan huruf-huruf hijaiyah. Teman-teman, kitab ini adalah kitab ya yang diberikan oleh muhsinin. Mereka para muhsinin menyumbang, kemudian diberikanlah kitab ini. Ini adalah kitab waqaf lillahi ta'ala, yaitu waqaf lillahi ta'ala, la yuba'i wala yushtari, tidak diperjualbelikan. Sebagaimana di sini ada terjemahannya ya. Kaidah Baghdadiyah juz amma dilengkapi dengan pengenalan huruf hijaiyah, wakaf karena Allah Ta'ala, tidak diperjualbelikan. Teman-teman, ini adalah kitab sebagaimana saya katakan tadi bahwa ini kitab yang tipis, tapi jangan lihat tipisnya ya, tapi lihat ya manfaatnya dan juga kemumpuniannya. Ini kitab sangat mumpuni untuk memberikan ya pengajaran kepada anak-anak maupun orang dewasa, karena kitab ini sudah terbukti ya memberikan kemudahan bagi anak-anak maupun dewasa. Saya sudah mencobanya di sekitaran rumah saya maupun di masjid tempat saya biasa sholat. Saya memberikan pelajaran atau mengajarkan kitab ini kepada anak-anak, baik itu SD maupun SMP dan SMA, sampai orang-orang dewasa bahkan orang tua menggunakan kitab ini. Dan ya sebanyak kurang lebih 20 pertemuan atau paling lama 1 bulan, mereka sudah mulai bisa membaca Al-Quran ya dari juz amma atau dari juz 30, dimulai dari An-Nas atau dimulai dari surah An-Naba, amma yatasa'alun. Disebut juz amma teman-teman karena dia dimulai juz amma, karena dimulai dengan dari kata amma yatasa'alun. Dari kata amma yatasa'alun artinya
tentang apa mereka bertanya-tanya di surah An-Naba. Makanya disebut dengan juz amma. Kemudian teman-teman, di kitab ini juga ya, ini ada kata sambutan dari muakif. Kemudian juga ada panduan ya. Ini adalah ya orientasi atau pengenalan dari kitab ini. Ini ada panduan wudu. Kemudian di bagian belakangnya ada Asmaul Husna, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan kemudian di sini ada juga tata cara sholat. Kemudian ada panduan makhorijul huruf. Kemudian ada juga doa-doa. Nah, mungkin itu adalah orientasi singkat dari kitab ini. Semoga bermanfaat dan kita akan lanjutkan di episode atau part yang berikutnya. Dan tetap ikuti terus perkembangan channel kami dan ikuti terus channel ini untuk mempelajari metode ini. Semoga teman-teman dengan mengikuti metode ini dari awal sampai akhir, kemudian bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa membaca Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai syafaat, menjadi syafaat di hari kiamat nanti. Dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.